Sebuah ledakan dahsyat hingga timbul 96 korban terjadi di SMA N7 Jakarta dan kali ini pelaku masih dirawat. Pelaku juga dikenal sebagai orang yang tutup dan pendiam. Sedang polisi hingga saat ini masih selidiki motif peledakan tersebut. Inilah detik-detik ledakan yang terjadi pas sholat Jumat tersebut. Kenapa tuh? Sumpah. Kondisi terakhir dari saudara-saudara kita, anak-anak kita yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cikini, jadi Rumah Sakit Islam Cikini. Jadi alhamdulillah dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan satu lagi di Pertamina ada satu, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96 dan sisanya kemarin sudah bisa pulang dan mungkin juga dilaksanakan rawat jalan. Ia melakukan hal ini karena ingin balas dendam. Bahkan ia sampai bisa merakit bahan peledaknya sendiri dan menaruhnya di 3 titik, di musola, di kantin, dan di tempat duduk-duduk siswa yang sudah diberi timer. Buset, ini mah udah ahli banget ya. Sampai-sampai bisa bikin bom pakai timer loh. Pelaku ini menurut teman-temannya selalu sendirian kemana-mana dan memakai jas warna putih. Dan juga ia senang dengan video gore. Video gore itu adalah genre video yang menampilkan kekerasan fisik. Kalau menurut kalian gimana? Kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah Pak, apa namanya sudah berapa lama Pak tinggal di situ? Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya. Sebenarnya dari masih. Dari gitu, daripada ceramah langsung kan doa, dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak, persis bom. Benar si bapak bom. Bapak posisi bapak gimana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter, 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang bapak alami Pak? Bapak alami langsung lari kan, lari namanya udah tua, langsung ditubruk anak-anak, karena pada panik, ditubruk. Pada berhamburan ya Pak? Bapak kebanting sama pohon mangga, ini sakit. Pohon mangga bawa gede hidup, mau gede pohon mangga segini, udah sama kebanting masih sakit. Nah ini untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Bapak kenal? Enggak. Ya, pendengar cuma saya aja di wawancara. Dia kalau sendirian apa gimana Pak kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Barangnya seperti apa Pak yang meledak Pak? Tahu nggak Pak? Orangnya ini pertimbangan sih, cuma ya teman-temannya Jarang ngumpul gitu Pak? Secara umum kondisi korban sudah 12 orang yang saat ini dirawat di rawat inap, sementara 2 masih dirawat di ICU karena memang perlu ada penanganan khusus. Jadi kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Kemudian juga nanti di sekolah pun kita juga akan mempersiapkan. Ledakan
Sedangkan SMA N72 masih hidup. Ia adalah siswa sekolah itu sendiri dan masih berusia 17 tahun. Tapi herannya, kenapa dia bisa terobsesi sama pelaku teror di dunia yang melakukan serangan kepada masjid dan umat muslim, sampai-sampai ia menuliskan nama-nama pelaku itu di senjata yang ia bawa. Jadi kita semua tahu kan kalau ada ledakan di SMA N72 Kelapa Gading pada saat sholat Jumat di dalam masjid yang memakan korban mencapai 96 orang. Dari jumlah itu, 29 korban masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, sementara 67 lainnya telah diperbolehkan pulang. Nah, siswa yang menjadi pelaku ledakan tersebut diduga sering dibully oleh teman-temannya, yang gue kutip dari Tribun Jakarta. Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Oh, beliau yang mau menyampaikan. Tapi nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Tim saat ini juga tentunya terus melakukan pendalaman terkait dengan pasca terjadinya ledakan kemarin di SMA 72. Ditemukan beberapa bukti pendukung yang tentunya ini sedang kita kumpulkan. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Korban ledakan SMA N72 Jakarta bertambah jadi 96 orang. Polda Metro Jaya melaporkan sejumlah korban ledakan di SMA N72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara bertambah menjadi 96 orang. Ledakan terjadi pada hari Jumat siang saat kegiatan sholat Jumat berlangsung di masjid sekolah. Dari total korban tersebut, sebanyak 29 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit, sedangkan 67 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Jumlah ini meningkat dari data sebelumnya yang sempat menyebut ada 54 korban. Menjawab pertanyaan mengenai kondisi korban di ruang ICU dan yang dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina, Budi menyebut perawatan dilakukan sesuai kebutuhan medis masing-masing pasien. Ledakan terjadi sekitar pukul 12 siang di lingkungan SMA N72 Jakarta yang berada di Kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut Kelapa Gading. Berdasarkan keterangan saksi, letusan pertama terdengar saat khotbah Jumat sedang berlangsung. Disusul ledakan kedua dari arah berbeda. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan, serta menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan salah satu siswa sekolah tersebut. Siswa itu dikabarkan mengalami perundungan atau bullying yang diduga menjadi salah satu motif di balik aksi itu. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti di lokasi, termasuk benda yang mirip senjata airsoft, gun, dan server. Setelah memeriksa lebih lanjut, senjata tersebut dipastikan hanya mainan. Polda Metro Jaya bersama instansi terkait masih melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan motif dan penyebab pasti ledakan tersebut. Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti juga tengah berlangsung guna mendapatkan hasil yang sahih secara ilmiah.